Untuk kesempatan pertama, saya persilakan kepada yang terhormat Bapak Rusda Mahmud untuk memberikan pandangan mengenai tema kita pada siang ini, selaku anggota Komisi 7 yang memang salah satu cakupan tugasnya di bidang energi dan pertambangan. Selain itu, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur bahwa Pak Rusda Mahmud ini merupakan mantan Bupati Kolaka Utara 2 periode yang menjabat pada tahun 2017, Pak ya. Jadi beliau merupakan pelaku sejarah dan dipastikan banyak mengetahui tentang bagaimana persoalan penerbitan dan pencabutan IUP khususnya di wilayah Kolaka Utara. Termasuk juga mungkin nanti bisa ditanggapi Pak bagaimana terkait dengan dikabulkannya PK kedua ini kemarin pada tanggal 11 Mei 2020 yang diajukan oleh PT Putra Dermawan Pratama terkait dengan SK yang Bapak keluarkan waktu itu tahun 2014 terkait dengan pencabutan IUP PT PDP. Mungkin ada tanggapan dari Bapak. Ini adalah PK yang kedua. Baik, kepada Bapak Rusda Mahmud, saya persilakan dengan durasi waktu 20 menit, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Dr. Ridwan Jamaluddin, yang mudah-mudahan sekarang bisa hadir. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Abrar Saleng dan Bapak Dr. Ahmad Reddy. Dan para peserta webinar yang saya banggakan. Nah, sebenarnya pertama-tama saya ini mohon maaf karena mungkin sinyal agak kurang bagus karena saya lagi di Dapil. Tepatnya saya sekarang berada di Kolaka Utara. Nah, saya tertarik dengan materinya hari ini bahwa izin dicabut, hidup kembali. Nah, justru sebenarnya hari ini saya banyak kesibukan, Pak. Tapi karena judulnya saya harus ikut. Walaupun kemarin saya sudah pernah menyatakan bahwa kalau Pak Dirjen tidak ikut, saya juga ngapain ngikut gitu. Jadi baik, Bapak Ibu sekalian, terkait izin usaha pertambangan IUP, mineral dan batu bara, yang pernah dicabut dan kemudian dihidupkan kembali menjadi salah satu topik krusial dalam kegiatan usaha pertambangan. Nah, pencabutan izin usaha pertambangan berakibat pada tidak berlakunya izin dan tidak adanya dasar pembenaran untuk melakukan kegiatan penambangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, yang diatur bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Nah, sehubungan dengan adanya upaya menghidupkan kembali IUP yang telah dicabut atau peningkatan IUP pada Diktum ke-1 Men SDM nomor 15 tahun 2022 telah diatur secara tegas mekanisme untuk prosesnya. Dan apabila terdapat putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, maka badan usaha IUP mineral logam dan batu bara dicabut, permohonan peningkatan tahapannya ditolak atau permohonan perpanjangannya ditolak, dapat mengajukan permohonan proses penerbitannya ke Menteri SDM melalui Dirjen Minerba. Namun untuk diketahui bahwa pada ketentuan tersebut ditegaskan, amar putusan PT UN harus memuat bahwa PT UN menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara atau pemerintah mohon maaf, atau memerintahkan untuk membatalkan, mencabut atau menerbitkan perizinan. Nah, selain amar putusan sebagaimana termaksud di atas, diatur pula bahwa pihak pemohon harus memenuhi persyaratan administrasi serta persyaratan dan
kriteria kewilayahan. Nah, ditambah pula bahwa terhadap permohonan dapat dilakukan pendaftaran IUP mineral logam atau batu bara setelah memenuhi persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa bagi pemohon yang telah ditolak permohonannya dan telah menempuh upaya penyelesaian sengketa serta telah memperoleh putusan PT UN yang berkekuatan hukum tetap, maka dapat menempuh mekanisme permohonan izin berdasarkan putusan tersebut. Nah, menurut hukum, apabila terdapat suatu tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang merugikan, dalam hal ini menolak permohonan perpanjangan atau peningkatan IUP, maka pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya administratif. Nah, upaya administratif menurut hukum apabila terdapat suatu tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang merugikan, dalam hal ini menolak permohonan perpanjangan atau peningkatan IUP, maka pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya administratif. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, terdapat 2 tahapan upaya hukum yang dapat ditempuh, yakni keberatan administratif dan banding administratif. Secara umum, keberatan administratif dapat diajukan secara tertulis atau oleh pihak yang dirugikan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkan keputusan tersebut. Nah, hal tersebut merujuk pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Nah, apabila pihak yang mengajukan upaya keberatan administratif tidak puas dengan hasil penyelesaian, maka dapat mengajukan upaya banding administratif. Banding administratif diajukan dalam waktu paling lama 10 hari kerja sejak keputusan upaya keberatan administratif diterima. Upaya banding diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat pemerintahan yang menetapkan surat keputusan pencabutan IUP. Hal tersebut menurut ketentuan dalam pasal 78 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Upaya administratif merupakan mekanisme hukum untuk meminta pembatalan, pencabutan, atau koreksi terhadap suatu keputusan atau tindakan administratif pemerintah. Dalam hal ini adalah penolakan terhadap permohonan perpanjangan atau peningkatan IUP. Lantas, apabila upaya administratif telah ditempuh dan hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, apa langkah yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan? Nah, gugatan PT UN apabila tahapan penyelesaian secara administratif sebagaimana tersebut tidak menghasilkan keputusan yang sesuai dengan harapan saya ulangi, yang sesuai dengan harapan pihak yang dirugikan, maka tahapan selanjutnya adalah mengajukan gugatan ke PT UN. Aduh, mohon maaf ini saya agak saya ulangi, keputusan yang sesuai dengan harapan pihak yang dirugikan, maka tahapan selanjutnya adalah mengajukan gugatan ke PT UN. Nah, mekanisme tersebut ditegaskan pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah, bahkan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada awal bulan Januari tahun 2022 mencabut sebanyak 2078 IUP yang diantaranya adalah 1776 IUP mineral logam dan 302 merupakan IUP batu bara. Nah, sejatinya pencabutan IUP tersebut
harusnya karena perusahaan yang telah mengantongi izin usaha termasuk izin pinjam pakai kawasan hutan tidak kunjung menyerahkan rencana kerja anggaran dan biaya atau RKB. Nah, pinjam pakai kawasan hutan tidak kunjung menyerahkan rencana anggaran biaya. Nah, ada juga perusahaan yang telah diberikan izin tetapi dijual kepada pemilik lain. Nah, malah sekarang ini lagi maraknya yang dikatakan dokumen terbang. Ada dokumen dari kabupaten lain atau dari kecamatan lain yang bukan di lokasi tambang. Itu memakai dokumen yang ilegal yang tidak punya, malah menambang di kawasan. Nah, sebaya yang dikatakan tadi Pak Prof bahwa di Kolaka Utara pernah banyak KP yang telah dicabut namun hidup kembali. Nah, perlu saya jelaskan sedikit bahwa pencabutan IUP itu kalau saya tidak salah itu tahun 2014. Dan itu karena atas rekomendasi KPK, Pak. Atas rekomendasi KPK bahwa KP tersebut segera dicabut karena tumpang tindih dengan kawasan PT Inco. Sehingga pada saat itu saya cabut saya lupa jumlahnya Pak, saya cabut semuanya yang tumpang tindih. Nah, pada saat itu tidak ada gugatan, tidak ada keberatan. Nah kalau kita merujuk ke Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, terdapat 2 tahapan upaya hukum yang dapat ditempuh, yakni keberatan administratif. Nah, sesuai dengan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014. Nah, menurut saya ada jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh yang dirugikan untuk segera melakukan keberatan. Tapi pada saat 2014 dicabut, nanti dia mengajukan gugatan, itu 2019 kalau saya tidak salah atau 2018. Nah, pada saat itu tidak pernah membayar pajak. Nanti setelah mau menggugat, kemudian semuanya dilunasi pajaknya, kemudian menggugat. Nah, pada saat menggugat, permohonannya, gugatannya ditolak. Kemudian dia banding, ditolak. Kasasi, nah anehnya di sini, pemerintah daerah juga ikut mencabut dia punya gugatan, sehingga dimenangkanlah beberapa perusahaan. Nah, mungkin Pak Profesor Dokter yang bisa menanggapi ini, karena setiap kami RDP di Komisi 7 tetap kita sering sampaikan, tapi tidak pernah ditanggapi sampai hari ini. Nah, kalau menurut saya, ya itu adalah suatu seperti apa yang dikatakan mafia hukum dan mafia administrasi. Mungkin demikian yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.